sahabat Diwali Kartini, jumpa lagi dalam podcast kita kali ini bersama Bapak Dr. Idul Rizhan, SHRM. Beliau adalah dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan politik hukum, penegakan hukum korupsi di Indonesia. Nah, lebih lanjut kita akan berbincang-bincang kaitannya dengan bagaimana sih politik hukum penegakan korupsi di Indonesia yang kalau kita ketahui ini menjadi sebuah tujuan atau cita-cita reformasi 1998. Nah, kira-kira kita udah jalan berapa tahun ya? Udah hampir 20 tahun. Nah, kita pengen tahu nih perkembangan terkini karena isu-isu terakhir ini sangat erat sekali dengan bagaimana sih perkembangan politik hukum penegakan korupsi di Indonesia. Nah, langsung saja kita bincang-bincang dengan Bapak Dr. Idul Rizhan, SHRM. Kita simak bersama. Oke, selamat siang Mas Idul. Selamat siang Mbak Dian. Ini mau dipanggil Bapak atau dipanggil Mas kira-kira? Oh, Mas aja saya. Oke, Mas Idul ya, masih muda, masih energik. Ini semoga habis ada Mas Idul ini nanti follower kita terus bertambah. Oke. Kali ini kita mau ngobrol kaitannya dengan politik hukum penegakan korupsi di Indonesia, Mas. Seperti kita ketahui perkembangan penegakan korupsi itu kok pasang surut ya, apalagi kalau kita lihat kemarin ada revisi undang-undang KPK yang kontroversi, kemudian kasus Novel Baswedan yang ternyata setelah hitung beberapa tahun tuntutan dari jaksa kok tidak seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Nah, ini kira-kira bagaimana sih menurut pendapat Mas Idul sendiri terkait dengan perkembangan politik hukum penegakan korupsi di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Dian ya. Menarik memang ya kalau kita menyinggung tentang konteks politik hukum penegakan hukum korupsi. Memang sudah berumur kurang lebih 20 tahun ya setelah transisi politik itu dulu ya. Kesepahaman yang pertama harus dibangun adalah memang dalam perkembangannya ini jauh berkembang lebih baik ya dibanding dengan era sebelum reformasi ya. Tetapi memang kalau kita melihat lebih dalam ya, bukan dalam konteks membandingkan satu rezim dengan rezim yang lain ya. Pak SBY itu punya dinamika sendiri ya, punya kondisi politiknya sendiri, kemudian punya tantangan tersendiri ya. Begitu juga dalam konteks pemerintahan Jokowi ya, juga punya tantangan yang berbeda ya, kondisi politiknya berbeda, kondisi sosialnya juga berbeda, kemudian dinamika penegakan hukumnya juga berbeda. Nah, masing-masing rezim tentu meninggalkan legasi yang baik dan juga tentu ada legasi yang memiliki catatan merah yang harus disempurnakan di periode kepemimpinan selanjutnya. Tetapi kalau misalnya kita capture secara spesifik ya, secara spesifik dalam konteks penegakan hukum korupsi ya, sebenarnya era SBY itu jauh lebih penting ya. Dalam artian lebih penting ya, bukan lebih baik ya. Jauh lebih penting daripada era Jokowi ya. Kalau misalnya kita melihat ya beberapa indikator khususnya pada periode kedua ya, periode kedua pemerintahan Joko Widodo di akhir masa pemerintahannya kemarin, kita lihat ada revisi undang-undang KPK yang itu hanya diselesaikan hanya dalam waktu 13 hari. Kemudian 13 hari, kemudian KPK ya kita bisa lihat sekarang dengan KPK yang dulu kita bisa melihat ya dia dilemahkan dari segi kelembagaan maupun juga kewenangan-kewenangan pada revisi undang-undang KPK. Kemudian juga kita bisa melihat dengan kondisi KPK yang jalannya bisa dikatakan sangat tertatih sebenarnya yang KPK dengan undang-undang yang baru. Memang agak kesulitan beradaptasi dengan hasil perubahan undang-undang KPK. Ya, kalau kita melihat misalnya salah satu contohnya misalnya itu konteks penegakan hukum yang melibatkan Harun Masiku yang sampai sekarang kan itu belum ada titik terang terkait itu ya. Kemudian juga dalam konteks penegakan hukum korupsi dan perlindungan terhadap penyidik-penyidik KPK ya, kita melihat bagaimana kasus Novel Baswedan penyelesaian kasusnya panjang sekali. Kemudian tim pencari fakta juga sudah dibentuk, kemudian sampai dengan P21 itu tuntutannya jadi anti klimaks. Karena hanya 1 tahun penjara dan mungkin hari ini itu akan ada putusannya, kita tidak tahu apakah
hakim memutus lebih dari itu ataukah sesuai dengan tuntutan jaksa, itu tergantung majelis hakimnya nanti. Kemudian kasus yang terakhir juga Mbak Dian, ya, kalau kita misalnya melihat Joko Chandra ya, seorang buron yang sejak tahun 2009 dinyatakan oleh Mahkamah Agung dituntut bersalah, kemudian di dalam kasus terakhir ya, dia bisa masuk di Indonesia, kemudian negara memfasilitasi untuk membuat IKTP ya. Padahal sebagai warga negara biasa kita tahu masyarakat mungkin menunggu IKTP itu bisa 6 bulan, 8 bulan, tetapi dalam perkara yang melibatkan misalnya Joko Chandra, dia hanya difasilitasi sekitar 1,5 jam dan itu terorganisir melibatkan lurahnya dan segala macam. Jadi kita bisa melihat sebenarnya memang dengan beberapa rentetan contoh demikian bahwa memang penegakan hukum korupsi pada saat ini memang agak mengalami dekadensi, ada penurunan ya. Yang menarik begini Mbak Dian ya, kalau misalnya Presiden Jokowi kan selalu bilang bahwa kalau kekuasaan eksekutif itu selaku presiden itu tidak bisa mencampuri urusan yudisial ya. Padahal kan sebenarnya dalam sistem presidensial itu presiden kedudukannya bukan hanya sebagai kepala pemerintahan ya, tetapi juga sebagai kepala negara. Kalau presiden menyatakan misalnya saya sebagai kepala pemerintahan maka saya tidak bisa mencampuri proses penegakan hukum, itu bisa digunakan. Tetapi kalau misalnya dalam sistem presidensial, karena kedudukannya juga sebagai kepala negara, dia harus bisa memainkan jabatannya ya. Dia harus bisa mengambil sikap dan komitmen-komitmen tegas terhadap pelemahan-pelemahan penegakan hukum korupsi ya. Kita bukan membandingkan secara face-to-face, tetapi dalam konteks SBY misalnya yang 10 tahun ketika konflik melibatkan KPK, serangan terhadap KPK, tekanan terhadap KPK, sikap itu ada dan konkret. Nah, tetapi di era ini, di era saat ini ya, kita belum melihat sikap ketegasan itu. Artinya memang harapannya apakah misalnya presiden itu menghabiskan sisa masa jabatannya di beberapa tahun ke depan, karena sudah tidak ada beban, sebaiknya Presiden Jokowi harus kembali menguatkan agenda hukum kita, terutama terkait konteks penegakan hukum korupsi. Saya kira itu dulu Mbak Dian sebagai pengantar. Lebih lanjut yang dulu pengen tahu, setelah ada perbandingan antara dua periode, dua rezim antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi setelah era reformasi ini bergulir. Nah, kira-kira menurut analisis Mas Idul, faktor apa sih yang kira-kira bisa mempengaruhi kok adanya kayak semacam perbedaan KPK diperkuat ataukah KPK diperlemah? Kira-kira faktor apa saja yang kira-kira mempengaruhi kaitannya dengan politik hukum penegakan korupsi itu sendiri? Begini Mbak Dian ya, karena ini konteksnya memang kita berbicara dalam konteks politik hukum dan politik ketatanegaraan itu memang setelah perubahan undang-undang dasar itu memang hasil pemilu terhadap figur presiden yang dihasilkan memang cenderung memiliki tingkat confidence yang kurang, ya, tingkat kepercayaan diri yang rendah. Dan ini memang menarik karena beberapa riset-riset internasional itu misalnya kalau misalnya kita lihat tulisan yang di-share oleh Jose Antonio Ceibab ya tentang presidensialisme dan parliamentarianism, ternyata Presiden Jokowi itu didukung dengan persebaran partai yang banyak sepanjang dia punya konfidensi yang kuat, sebenarnya tidak masalah, tidak harus mengakomodir semua kepentingan-kepentingan partai politik yang ada di parlemen ya, karena di dalam presidensial itu yang presiden hanya bisa diberhentikan karena alasan hukum, itu sudah digariskan secara limitatif itu di dalam undang-undang dasar. Jadi Presiden Jokowi tidak perlu memikirkan bahwa saya harus mengakomodir kepentingan kelompok fraksi A, kelompok B, kelompok C, itu kan menjadi konfigurasi politiknya jauh menjadi fluktuatif sehingga memang sedikit banyaknya berimplikasi pada konteks penegakan hukum korupsi kita. Kayak misalnya kemarin dalam perubahan undang-undang KPK yang hanya 13 hari ya dilakukan, itu bayangkan saja presiden justru memilih diam terhadap polemik itu, dan itu yang sebenarnya kita tidak begitu harapkan ya, karena kita butuhkan sebenarnya di dalam fungsi legislasi itu kan
sifatnya itu dalam bahasa sederhananya 50-50 formula. Jadi tidak diserahkan semuanya kepada parlemen, di satu sisi juga diserahkan kepada presiden karena mereka membahas bersama ya, ada checks and balances. Jadi sepanjang misalnya itu tidak sejalan dengan visi penegakan dan penguatan hukum agenda pemberantasan korupsi, seharusnya ya Presiden Jokowi harus bisa mengambil sikap di situ di dalam konteks pembahasan. Tetapi kemudian Presiden justru memilih pihak. Oke, lebih lanjut ini menarik kaitannya dengan sistem presidensial, kemudian ada dukungan partai politik, koalisi dan oposisi. Dalam hal ini kira-kira seberapa berhubungankah antara koalisi di antara presiden itu dengan kebijakan yang diambil oleh presiden sendiri pada saat awal dia mencalonkan diri, karena kalau kita lihat bersama itu kan sebelum dia mencalonkan diri dia punya visi misi itu kan ya, termasuk mungkin catatan penegakan hukum korupsi itu harus menjadi satu hal yang utama. Nah, kira-kira ada nggak sih ini tarik ulur antara visi misi yang ingin diwujudkan presiden di satu sisi juga dengan hubungan partai maupun kepentingan politik di sekitar presiden? Ya pasti Mbak Dian ya, pasti seperti itu ya, karena mau tidak mau ketika sistem multipartai itu dikawinkan dengan sistem presidensial akan melahirkan sistem politik dan konfigurasi politik yang fluktuatif sekali ya, karena presiden mau tidak mau harus mengakomodir setiap kepentingan-kepentingan, dan kita bisa melihat misalnya dalam konteks komposisi menteri ya, apakah masih ada hak prerogatif presiden itu? Saya kira sudah tidak ada lagi hak prerogatif itu, karena memang sebagian besar presiden harus mengakomodir ya, ketika dia disupport dengan partai politik di DPR, kemudian menjadi pendukung pemerintah yang mau tidak mau harus mengakomodasi kepentingan politik partai. Itulah yang menjadi kenapa presiden itu cukup sulit untuk membayangkan fungsi checks and balances antara kekuasaan pemerintahan dan juga hubungannya dengan parlemen. Pertanyaan terakhir yang sini, kira-kira ada nggak sih masukan dari Mas Gil sendiri untuk ke depan bagaimana agar politik hukum kaitannya dengan penegakan korupsi di Indonesia khususnya itu bisa istilahnya bisa lebih baik dan istilahnya bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Baik, oke, terima kasih Mbak Dian ya. Kita butuh memang agenda pemberantasan korupsi atau politik hukum penegakan hukum korupsi itu membutuhkan effort yang besar pastinya, dan pasti itu harus melibatkan komitmen antara presiden dan juga elit-elit partai politik. Tanpa dukungan yang kuat dan komitmen yang kuat dari elit partai dan juga presiden, saya kira agak sulit kalau misalnya kita mau menuju terhadap penegakan hukum korupsi yang lebih baik. Saya kira kita semua sepakat, ya, seluruh masyarakat sepakat bahwa tantangan terbesar kita setelah era reformasi adalah bagaimana kita memberantas dan mencegah penyakit laten korupsi yang terjadi di Indonesia. Saya kira itu. Baik, berarti di sini sebelum kita akhiri bisa saya simpulkan harus ada kesepemahaman dan satu misi yang bersama untuk istilahnya untuk menegakkan politik hukum penegakan korupsi itu sendiri di Indonesia. Dan di sisi lain juga ada nggak sih kira-kira peran serta masyarakat di sini, Mas? Ya, saya kira peran serta masyarakat pasti ada ya. Kita juga mulai dari pendidikan politik, dan kita sebagai pengajar saya kira juga harus memberikan optimisme kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di FH maupun mungkin dosen-dosen yang lain. Paling tidak kita memberikan pendidikan politik kepada mereka, pendidikan hukum yang baik, kemudian juga beberapa materi-materi mungkin yang relevan sebagai transfer knowledge mahasiswa ya terhadap kondisi faktual negara kita ya, tantangan-tantangan terbesar kita terkait dengan pemberantasan dan pencegahan korupsi saya kira. Oke, sebelum kita akhiri kita punya rapid test nih buat Mas Hidul ya. Jangan yang sulit-sulit pertanyaannya. Oke deh, ini jawab cepat ya Mas ya. Demokrasi atau oligarki? Demokrasi dong. Pemilihan langsung atau tidak langsung? Langsung. Presidensial atau parlementer? Presidensial. Jokowi atau Prabowo? Jokowi. Oke. Jokowi atau SBY?
dalam hal penegakan. SPI. Oke teman-teman, mungkin cukup untuk podcast kita pada siang hari ini. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan tema-tema hukum yang lain yang aktual tentunya untuk teman-teman di luar Kartini. Saya akhiri, terima kasih.